Rasa penyesalan telah menuruti perintah dan skenario Verdi Sambo juga diutarakan terdakwa Bribka Riki Rizal yang mengaku menyesali peristiwa penembakan yang menewaskan Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini disampaikan Riki Rizal dalam sidang lanjutan yang digelar di PN Jakarta Selatan pada Senin 9 Januari 2023. Awalnya Hakim anggota Morgan Simanjuntak menanyakan ihwal perasaan yang membelenggunya atas peristiwa kelam yang menewaskan Brigadir Yosua. Riki Rizal pun menjawab bahwa dirinya merasa sedih atas rentetan semua peristiwa yang dialaminya yang menyangkut kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Usai mendengar jawaban tersebut, selanjutnya Hakim menyinggung apakah Riki Rizal merasa bersalah atas peristiwa yang mengakibatkan Brigadir Yosua tewas. Namun Riki Rizal tak secara eksplisit menyatakan bahwa dirinya merasa bersalah. Ia hanya mengatakan menyesali peristiwa pembunuhan tersebut. Hakim kemudian bertanya lagi apakah terdakwa terkejut melihat di hadapannya terjadi penembakan. Riki pun mengaku terkejut dan tak menyangka akan ada penembakan yang menewaskan rekannya itu. Ketika Brigadir J jatuh terkapar di bawah tangga kediaman rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, terdakwa Riki Rizal mengaku tidak berjalan mendekati ke arah tubuh Yosua. Sementara dalam kesempatan yang sama, Riki Rizal mengaku tidak melihat Sambo membawa senjata sebelum Brigadir Yosua tewas. Atas jawaban itu, JPU kemudian mencecar Riki Rizal yang tak bisa melihat keberadaan senjata di tubuh Sambo. Padahal jarak Riki Rizal dengan Sambo di lokasi tewasnya Brigadir J tidak lebih dari 2 meter. Riki Rizal pun mengaku bahwa ia tak langsung masuk ke rumah ketika Brigadir J akan ditembak. Ia mengaku sempat berhenti di antara himpitan dua mobil yang terparkir di garasi rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan itu. Sebelumnya Riki Rizal membeberkan maksud dan tujuan Sambo memanggil Yosua usai pulang dari rumah Magelang. Kata Riki saat itu Verdi Sambo hanya ingin melakukan klarifikasi kepada Brigadir J soal kondisi yang sebenarnya terjadi di Magelang. Klarifikasi itu ingin dilakukan oleh Verdi Sambo karena sebelumnya mantan Kadif Propam Polri itu mendapat telepon dari sang istri Putri Chandrawati kalau sudah terjadi dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua. Kata Riki, pernyataan itu diungkap oleh Verdi Sambo saat dirinya dipanggil ke lantai 3 rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3. Kamu ini sekarang masih aktif atau udah dipecat? Saya belum menjalani sidang kode etik, jadi saya sepengetahuan saya masih aktif ya. Masih aktif ya. Informasinya kepada jaksa penuntut umum terkait dengan apanya ya, pekerjaannya ya. Kalau udah dipecat jangan dibuat lagi polisi. Ada beberapa terdakwa udah dipecat, dibuat lagi pekerjaannya polisi. Jadi supaya jangan salah kaprah ya. Baik. Perasaanmu sekarang bagaimana? Biasa aja atau gimana? Perasaan terkait keadaan saya sekarang yang mulia. Kami ingin tahu bagaimana perasaanmu sekarang. Saya merasa sedih atas semua yang saya alami yang mulia. Hanya sedih. Siap yang mulia. Nah, selain itu, selain merasa sedih, ya saya tidak menyangka kalau saya akan mengalami hal yang seperti ini yang mulia. Kamu tidak ada merasa bersalah apa tidak? Saya menyesali kenapa Jangan, pertanyaan saya jadi jawab ya. Kamu merasa bersalah apa tidak? Itu saja dulu, biar kami tahu. Mohon izin yang mulia, bersalah atas apanya yang mulia? Atas kejadian ini, ada perasaan bersalah enggak? Enggak. Kalau dibilang bersalah, saya lebih menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti ini. Menyesali ya, iya, gitu ya. Iya yang mulia. Menyesali atas meninggalnya rekan saudara ya. Gitu ya, Yosua ya. Atas kejadian seperti ini sampai harus terbunuh almarhum Joshua. Baik. Terus terkait dengan senjata Yosua yang kamu amankan atau kamu sita atau istilahnya apa? Saya amankan yang amankan. Itu menurut saksi ya, pengalaman saksi sebagai polisi, itu wajar apa tidak? Terdakwa ini pengalamannya sebagai polisi itu wajar apa enggak? Mengamankan senjata ya. Wajar. Sepengetahuan saya boleh dilakukan yang mulia untuk mengantisipasi boleh keributan. dilakukan berdasarkan apa?
Berdasarkan penilaian saya sebagai anggota polisi untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Di situ disampaikan ada diskresi kepolisian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.